Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihun ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan ampunan dan mudah-mudahan senantiasa disehatkan badannya dan termasuk juga seluruh keluarganya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita taklim bersama-sama, mungkin apabila ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang kurang sehat, yang sedang sakit, yang mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai permasalahan mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedih disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan pertama kali yang kita ungkapkan atas segala kenikmatan yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, hidayahnya, karunia-Nya semuanya yang telah kita rasakan bersama-sama, maka ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Bersalawat kepada beliau dan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah perintah untuk memakan makanan yang halal dan yang baik. Karena yang lalu kita telah membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-163 yang berkaitan dengan melaksanakan perintahnya Allah. Kita mengenal Allah dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya boleh melakukan perintah sesuai dengan perintahnya Allah. Kita hanya boleh melakukan perintah apabila perintah itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kita juga boleh melakukan
tentunya segala sesuatu apabila ada larangan itu pun tentunya hanya boleh dijauhi apabila larangan itu juga sesuai dengan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita baca berikutnya, yaitu ayat yang ke 168-169, yaitu berkaitan dengan perintah untuk memakan makanan yang halal dan yang baik. Kenapa ini kok bicara makanan? Ada orang kadang-kadang mengatakan, karena seorang akademisi dia mengatakan Al-Quran ini rendah sekali, masa masalah makanan saja dibahas. Ini kadang-kadang kita tidak memahami. Ibu bapak kalau nggak ngaji sebulan, nggak seminar sebulan, nggak taklim, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak makan sebulan, kira-kira apa? Mati tidak? Kalau nggak makan, mati. Maka makan ini penting, sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran karena ini penting. Kalau kita tidak makan, membahayakan tubuh kita. Maka Allah perintah kita untuk makan. Maka di dalam ayat ini ada perintah juga ada larangan. Kalau ayat itu ada perintah, ada larangan, berarti isinya adalah petunjuk. Karena petunjuk itu isinya adalah perintah dan juga larangan. Apabila ada perintah, kerjakan. Apabila ada larangan, jauhi. Makanya perintah dan larangan adalah merupakan petunjuk. Sehingga siapapun yang mengikuti petunjuk tentu akan menjadi orang yang beruntung. Dan orang yang mengabaikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan rugi, akan sengsara, dia akan celaka, akan tersesat. Maka mustahil seseorang akan memperoleh kebahagiaan hidup tanpa mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat kita tadi kita baca ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat yang ke-168. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, seluruh manusia, makanlah sebagian apa-apa yang ada di muka bumi ini, ya, yang halal dan yang baik, yang halal lagi baik, dan jangan mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu senantiasa mengajak yang su', yang buruk. Apa itu buruk? Nah, nanti kita bedakan. Ada buruk, su, ada lagi fahsya, keji. Tentunya berbeda antara su dan keji dan fahsya. Wa antaqulu ma la ta'lamun, dan mengatakan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Berarti apa di sini? Berdusta. Mengatakan ayat ini ada ini di dalam Al-Quran, ini ada ini di dalam Al-Quran, dalam hadis. Ternyata itu tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Berarti dia telah berdosa. Ini syaitan. Maka kita bahas dari awal. Ayat ini dimulai setelah Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia.
manusia. Berarti untuk siapa di sini ayat? Untuk semua manusia. Tidak hanya untuk orang yang beriman saja. Dan memang ada ayat Al-Quran Allah menyeru, ada yang seruan Allah hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Tapi ayat ini adalah untuk semua manusia secara umum. Ketika membahas tentang makanan, ayatnya pakai ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, kulu, makanlah semuanya. Disuruh makan kita. Maka gunanya apa di sini? Memakai kata nas, manusia, tidak memakai kata ya ayyuhalladzina amanu, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan rahmatnya jadi dirasakan oleh seluruh umat manusia. Tidak hanya orang yang beriman saja. Maka ayatnya ya ayuhan nas, kulu, makanlah mimma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik. Ayat ini diperuntukkan untuk semua manusia. Berbeda dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, di sini ayat kaitannya dengan perintah untuk puasa. Yang disuruh puasa siapa? Hanya orang yang beriman. Orang yang beriman karena ada keimanan di dalam dirinya, maka dia bisa merasakan nikmatnya berpuasa. Orang yang nggak punya iman nggak merasa itu nikmatnya mana, mau haus, lapar nggak boleh makan kok nikmat. Tapi karena kita punya iman, ada alat untuk menikmati perintahnya Allah tadi, menikmati agamanya Allah. Apa alat untuk menikmati agama kita? Iman. Kalau kita nggak ada iman, mana ada seperti ini, duduk di pagi-pagi seperti ini nikmatnya. Tapi karena iman inilah yang bikin ini nikmat. Bangun malam juga jadi nikmat. Malam semua orang pada tidur, kita bangun, ya Allah, mengajukan masalah kita, urusan kita kepada Allah. Kita bisa mengadu kepada Allah, kita bisa menangis di hadapan Allah. Nikmat. Karena apa? Di dalam diri kita ada iman. Sehingga alat untuk menikmati agama kita adalah iman. Maka iman senantiasa kita tambah. Ta'lim ini kan untuk menambah kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang diseru oleh Allah orang yang beriman. Ketika makan, Allah pakai kata ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, kulu, makanlah kalian semuanya. Disuruh makan kita. Tapi ketika kita makan, jangan semuanya dimakan. Mimma fil ardi, dari apa-apa. Min, dari mimma kan asalnya dari min sama ma, alias dari sebagian apa-apa yang ada di bumi ini. Berarti apa? Tidak semuanya boleh dimakan, tidak semuanya halal. Sehingga ayat ini menyeru kepada kita semuanya, makanlah yang halal. Ketika ada perintah memakan yang halal, berarti sebelumnya sudah ada perintah, yaitu larangan memakan yang telah diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang halal ini tidak disebut oleh Allah, hanya makanlah yang halal saja dan yang baik. Namun ayat yang diharamkan oleh Allah, Allah langsung sebut mana yang diharamkan. Saya contohkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang di awal itu, ayat yang ketiga, ada di pojok atas itu. Allah firmankan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah ila akhirih." Diharamkan atas kalian semuanya, hurrimat 'alaikum al-maitah,
Maitah artinya apa itu? Mati, yang mati, bangkai kan? Ya, bangkai. Termasuk ada binatang yang tidak disembelih, itu juga termasuk bangkai. Ya, ada binatang ini, tapi dia mau memakannya cara tidak disembelih. Mungkin dipukul sampai mati. Dipukul sampai mati. Ayam bisa dipukul sampai mati. Atau mungkin apa? Ini biar darahnya gak keluar. Maka itu juga namanya bangkai. Binatang yang tidak disembelih itu namanya juga bangkai. Makanya Allah melarang bangkai dimakan. Diteruskan wadam, artinya dam adalah darah. Jadi dulu ada dulu waktu haji, oh ini ada yang dilanggar ini, maka kena dam. kena dam. Ngomong kita kan pakai D, kena dam. Ada nasinya wadam dam itu. Nah, dam itu mengalirkan darah, maksudnya suruh potong kambing. Potong kambing karena apa? Melanggar, ada yang dilanggar, ada yang wajib dilanggar, maka ditebus dengan dam. Dam itu artinya darah, mengalirkan darah, potong kambing. Maka dam itu adalah haram. Dam, darah yang mengalir ketika ada sembelihan disembelih itu, maka itu haram dimakan. Apa itu mana namanya apa itu? Maus apa ya? Kalau di kampung saya namanya jijik. Ya. Maka darah itu adalah haram. Sehingga apabila binatang itu tidak disembelih, maka sebetulnya di dalam darah itu ada kotoran. Nah, kotoran itu kan nggak boleh dimakan. Zatnya kotoran itu nggak boleh dimakan, najis itu. Zat najis nggak boleh dimakan. Maka ketika binatang disembelih, ada kotoran yang di dalam darah itu yang akan keluar. Jadi kalau binatang itu tidak disembelih, membahayakan orang yang makan. Inilah bentuk kasih sayangnya Allah terhadap semua manusia ini. Biar tetap sehat tadi. Makanya apa? Allah mengharamkan darah. Allah mengharamkan bangkai. Bangkai haram, darah juga haram. Walahul khinzir, kan jelas ya. Maaf, daging babi, daging celeng, daging anjing, itu juga haram. Maksud daging tulangnya nggak haram, tulangnya juga haram. Ya, lalu disebutkan dagingnya juga, tulangnya pun juga haram, darahnya pun juga haram. Daging babi, daging celeng, daging anjing itu adalah haram. Ini yang diharamkan oleh Allah telah disebutkan. Maka dari itu ayat ini menyebutkan halalan yang halal. Halal ini tentunya halal karena juga zatnya, halal juga karena sifatnya. Nah, ini kan halal seperti itu kita. Ya, oh ini halal, ya halal sapi, kerbau, kambing disembelih dengan cara menyebut nama Allah, halal. Nah, ya, zatnya memang halal. Ya. Halal karena zatnya, halal karena sifatnya. Karena ada yang zatnya itu halal, tapi karena sifatnya tadi menjadikan haram. Ayam kan ini halal, menyehatkan halal juga. Tapi ayamnya memperoleh ambil dari tetangga, ayam curian, maka menjadi haram. Maka itu haram karena sifat tadi, sebab yang lainnya. Zatnya ayam itu halal, tapi karena asalnya dari mencuri, mengambil punya tetangga, gak izin, gak dapat ridhonya tetangga, maka menjadi haram. Ibu bapak punya duit,
10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta, berapapun duit itu ya, halal. Tapi apabila duit ini asalnya dari ngambil haknya orang lain, menjadi haram. Maka dari itu haram itu artinya yang mengikat. Kenapa haram? Karena terikat tadi, zatnya haram, terus sifatnya juga haram. Sehingga kalau disebut halal, artinya halal apa? Lepas dari dua ikatan dari, oh ini zatnya halal, sifatnya juga halal. Maka sehingga itulah disebut dengan halal. Halal disebut halal karena sudah lepas daripada keharamannya tadi. Lepas daripada dua ikatan tadi. Zatnya juga halal, ya, sifatnya juga halal. Halal dan juga yang baik. Kita sudah paham halal kalian. Jadi halal maknanya dari halal itu adalah lepas daripada ikatan. Jadi tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalan thayyibah. Selain halal tadi, zatnya juga halal, sifatnya juga halal. Yang diperintah oleh Allah thayyibah, yang baik, halal lagi baik. Yang baik itu yang bagaimana? Oh, yang baik yang bermanfaat. Karena memang semua yang diperintahkan oleh Allah itu baik, pasti bermanfaat. Kalau dilarang oleh Allah pasti tidak baik dan akan mendatangkan madarat. Maka Allah perintahkan satu halal, yang kedua thayyiban, baik. Baik, thayyiban, baik. Makanya kita diperintah untuk makan yang baik-baik. Bahkan kalau bisa jangan pilih yang baik saja. Baik itu yang bagaimana yang baik itu? Yang tidak kotor, nggak ada debunya, nggak berdebu. Yang apa katanya kalian yang pikir banget, kalian bisa jadi berdebu kan? Harus bisa menghindari yang seperti itu. Makanlah yang baik, yang bersih, yang bersih. Kalau kita seumpama makan, oh ini halal tapi basi, oh jangan dimakan. Karena apa? Basi jangan dimakan. Halal tapi apa tadi? Seumpama lagi, gak ada khasiatnya, khasiatnya. Atau khasiatnya rendah, makan kerupuk 1 karung. Kerupuk itu apa? Maaf, ada kerupuk tayam. Kerupuk yang digoreng pakai pasir, walaupun kita makan 1 karung plastik itu ya, itu, isinya mana? Makanya diperintah yang thayyiban itu adalah yang baik dan banyak manfaatnya. Kalau ada sayur, pilih sayur. Kalau bisa apa? Sayur yang segar. Nah, gitu kan? Pilih lagi yang organik. Wah, itu namanya apa? Thayyiban kita. Wah, ya pilih yang organik, yang banyak berkhasiat. Ini makan minum yang berkhasiat. Ini hebat ini. Kalau sudah seperti itu. Nanti pilihan nanti tidak hanya berkhasiat, yang ada berkahnya. Oh, luar biasa. Makanlah makanan-makanan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Apa itu makan apa? Kurma ajwa. Hebat kan? Ada berkahnya. Kurma ajwa. Bahkan bisa untuk obat juga. Kurma ajwa. Oh, makan buah tin, makan buah zaitun. Oh, ini namanya apa? Yang thayyiban, yang halal dan thayyiban. Thayyiban, jadi yang banyak manfaat buat kita. Ada khasiatnya, ada keberkahannya, bahkan dapat menyembuhkan. Makan pun akan mendatangkan banyak pahala.
Zam-zam contohnya. Wah, kalau kita ada uang, ada duit, sering-sering minum zam-zam. Apalagi kalau kita ingin punya anak cerdas, ya, minum zam-zam, minum zam-zam. Ada anak juga kurang mungkin, karena sudah ada ini yang memungkinkan ketika ada punya anak, keterbelakangan otaknya ini. Ada yang menyarankan minum zam-zam. Terus usaha minum zam-zam, akhirnya jadi korban. Jadi zam-zam itu bisa mencerdaskan. Makanya jangan heran kalau orang Arab itu banyak yang hafal Al-Quran karena tadi saya kan minum zam-zam itu. Kecil-kecil pada hafal zam-zam. Sehingga ibu bapak kalau minum zam-zam coba itu doanya. Doanya kan aneh. Hafal nggak minum zam-zam doanya? Nggak lupa. Udah nggak lama sudah lama. Kan di rumah masih ada yang zam-zam, tidak tahu di rumah masih nyimpen juga. Karena zam-zam itu mau disimpan berapa tahun, puluhan tahun, nggak apa-apa, nggak akan berubah. Itulah mukjizat dari Allah. Nah, seperti ini yang kita makan, yang kita minum, yang luar biasa seperti ini. Ada khasiat seperti ini. Maka ketika kita minum air zam-zam, ya, minum zam-zam itu luar biasanya. Nah, pakai berdiri pun nggak apa-apa. Kalau kita air biasa seperti ini kan susah duduk ya. Kalau zam-zam kita berdiri tidak apa-apa. Karena beda ini dengan air biasa. Ya, ada penyaringnya kan di dalam diri kita. Kalau zam-zam itu kan bersih. Maka ketika kita berdoa, doa yang disebutkan aneh. Doa minum air, kok ada kata-kata ilman nafi'an dan aneh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ini minum kok pakai ilmu yang manfaat kan aneh. Wa rizqan wasi'an, kan gitu. Wa shifaan min kulli da'in wa saqamin, itu kan doanya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, mohon kepadamu ya Allah, ilman nafi', ilmu yang manfaat. Oh, minum air, doanya kok pengen ilmu yang manfaat. Jadi manusia ada keajaibannya di sini, ada khasiatnya, ada berkahnya di sini. Ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, rizki yang luas. Minum air, doanya seperti itu. Disinilah maka ulama menyebutkan minum zam-zam itu mencerdaskan, sehingga dikasih doanya ilman nafi'an. Tidak ada menyebutkan penyakit. Kalau menyebutkan penyakit ya wasifaan, sifat sebagai sifat obat. Lidah itu asalkan segala penyakit bisa minum zam-zam, minum zam-zam. Kita pikiran kita galau, ya minum, ya ambil air zam-zam, baca Fatihah, segala penyakit zam-zam. Maka pilihlah yang thayyiban, yang seperti itu. Tidak semua makan dimakan, makan seketemunya makan, yang penting kenyang. Jangan. Yang berkhasiat itu namanya halalan thayyiban, seperti itu. Yang halal dan thayyiban, semua diperintah seperti itu. Orang yang beriman diperintah juga sama. Orang yang tidak beriman pun perintahnya Allah yang halal, yang baik, karena ini akan memberikan manfaat. Allah ingin tunjukkan rahmatnya. Allah telah menciptakan rahmatnya, disediakan semuanya yang ada di muka bumi ini agar dinikmati manusia, agar semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, makanlah yang halal dan yang baik. Pilih yang baik-baik, yang baik tadi. Karena buat tubuh kita. Sehingga kita pun harus memastikan yang kita halal adalah, yang kita makan adalah halal, benar-benar halal, dan juga yang thayyiban. Biar tubuh kita ini sehat, jasmaninya sehat, rohanianya sehat. Kalau saya sebutkan rohanianya karena ada hadis yang menyebutkan ada orang yang banyak berdoa menengadah tangannya ke langit, namun apa? Doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa di sini? Rasulullah juga mengkaitkan dengan makan.
Sehingga ada hadis pada Al-Tabrani menyebutkan jika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar doa saya ini mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah, "Atib mat'amaka takun mustajab da'wat." Atib, jadi kata thayyiban sama kan? Atib, kalau atib di sini kita disuruh memastikan, pastikan bahwa yang kita makan ini adalah yang halal dan yang benar-benar baik. Atib mat'amaka, kita disuruh benar-benar perhatikan, kita pastikan yang kita masukkan ke dalam perut kita ini adalah benar-benar yang halal dan yang baik. Maka takun yang seperti akan menjadikan, yaitu mustajabud da'wat, doanya akan mustajab. Tapi bisa jadi mungkin kenapa kadang-kadang kok ada orang banyak masalah, duit banyak, rumah banyak, anak banyak, tapi masalahnya datang terus-menerus, nggak pernah senang, nggak pernah bahagia. Bisa jadi di situ ada mungkin masalah itu yang dimakan, mungkin bisa jadi sumbernya tidak halal. Maka hati-hati. Ingin kita berbahagia, ikuti saja petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Halal dan thayyiban. Diteruskan ayatnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah. Apa setan itu melangkah? Pernah ibu bapak melihat setan? Langkah-langkah setan. Berarti apa? Setan itu senantiasa berada di depan kita kan? Namanya mengikuti itu di belakang atau di depan? Belakang. Kalau mengikuti langkah-langkahnya setan berarti apa? Kita berada di depannya, di belakangnya setan. Setan maju, kita ikut maju. Setan ke kanan, kita ikut ke kanan. Setan ke kiri, ke kiri. Namanya mengikuti langkah-langkah setan. Maka kalau masih juga ada yang menyebutkan setan itu kalau menggoda selangkah demi selangkah, dia memastikan bahwa manusia itu semuanya akan tergelincir daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya setan itu senantiasa terus semangat menggoda kita. Selangkah demi selangkah, langkah-langkah. Apa namanya langkah? Langkah kita pergantian kaki, kadang-kadang yang kanan ke depan, terus kiri ke depan, terus itu langkah selangkah. Langkah. Kita tadi berangkat dari rumah ke masjid berapa langkah? Sekali-kali dihitung lah. Karena kaitannya langkah ini ketika ibu bapak ya hadir ke masjid, langkah kita ini yang dihitung oleh Allah. Satu langkah Allah akan berikan satu pahala, satu langkah berikutnya Allah akan menghapuskan satu pahala, satu langkah berikutnya Allah akan mengangkat derajat kita. Kan seperti itu. Satu pahala, satu dihapuskan dosa, satu dinaikkan derajat kita. Ini apabila kita melangkah menuju ke masjid. Maka sekali-kali hitunglah dari rumah ke masjid Al-Ikhlas berapa langkah. Berbeda dengan ibu bapak pergi ke pasar, langkahnya nggak ada hitungannya itu, nggak dihitung pahala. Nah, ini langkah ini ada hitungannya apabila kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Kita menuju ke taklim, langkah kita ini dihitung ini. Makanya disebutkan tadi, jangan mengikuti langkah-langkahnya setan, jangan sampai. Setan itu senantiasa mengajak terhadap perbuatan yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah setan tuh. Bahkan mulai dari Nabi Adam alaihissalam, sebelumnya Nabi Adam, setan itu sudah tahu bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk khalifah di muka bumi. Kebencian iblis itu sudah ada sebelum Allah menciptakan manusia.
Ketika ada ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ini didengar oleh iblis. Iblis sudah berjanji bahwa nanti saya akan sesatkan. Itu adalah menjadi musuh. Makanya kita tidak boleh mengikuti langkah-langkahnya setan, karena setan itu senantiasa ingin menyesatkan kita. Sehingga ujung ayatnya tadi, innahu lakum aduwwun mubin. Setan adalah musuh kita. Namanya musuh gak pernah ada niat ingin berbuat baik. Itu namanya musuh. Musuh itu kan gak punya etikat baik, kan musuh kan? Namanya musuh. Setan itu adalah musuh yang nyata. Nyata gimana gak kelihatan? Nyata perbuatannya tadi loh. Kok ngikuti langkah-langkahnya setan? Hina kita. Banyak orang masuk penjara gara-gara apa itu? Ngikuti setan. Mencuri, merampok, mabuk-mabukan, ya. Nyata apa? Perbuatannya nyata. Nyata buktinya apa? Nabi Adam Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Nyata kan? Nyata kan? Itu bukti maksudnya. Walaupun semuanya sedang kehendaknya Allah. Tapi buktinya iblis bisa mengeluarkan Nabi Adam Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Bukti juga kita nanti apabila ada orang mengikuti setan, karena setan perbuatannya bertentangan dengan Allah, akan hina kita hidup kita, akan hina. Maka kita harus jadikan setan itu musuh yang nyata. Setan bersemangat untuk menggoda kita, maka kita harus punya semangat. Kita jadikan setan itu adalah musuh kita. Kita kalahkan. Karena apa? Setan itu ingin mengalahkan kita. Lihat ayatnya surat Al-A'raf ayat yang ke-17 itu. Bagaimana setan menggoda kita? Surat Al-A'raf ayat yang ke-17 bunyinya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim." Sungguh aku akan sesatkan mereka, manusia semuanya. Aku akan datang tergoda dari depan, dari belakang, wan aymanin dari kanan, wan syama'in dari kiri. Itulah luar biasanya setan. Maka dari itu setan harus kita jadikan musuh yang nyata. Karena setan sendiri dia telah bertekad sejak sebelum dijadikannya Nabi Adam. Berarti apa? Permusuhan setan terhadap manusia itu lebih duluan, lebih panjang usianya daripada manusia. Awal penciptaan manusia, sebelum manusia diciptakan, setan sudah dia menyatakan dirinya adalah akan menjadi musuh manusia. Maka kita ceritakan oleh Allah, jangan ikuti langkah-langkahnya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'. Innama ya'mur, sesungguhnya setan tadi itu ngajaknya terhadap perbuatan yang su'. Su' itu adalah perbuatan yang buruk. Fahsya, perbuatan yang keji. Apa bedanya buruk dengan yang keji? Su itu adalah perbuatan yang tidak ada sanksinya. Sanksinya di dunia tidak ada. Ada orang bohong, tapi ada sanksi. Bohong berdosa, tidak ada sanksi. Tidak ada mati jadi, tidak ada sanksinya. Tapi kalau fahsya ada sanksinya. Jadi kalau berbuat akan dipotong tangannya. Oh, contoh seumpama apa? Membuat kerusuhan, maka ada hukumnya dalam Al-Quran kan? Nah, bisa apa? Diusir
bisa dipotong tangannya. Seperti orang yang mencuri, hukumnya apa? Potong tangan. Namanya apa? Fahsya. Perbuatan keji adalah perbuatan yang ada sanksinya. Kalau dia berbuat, maka sanksinya apa? Mencuri, potong tangannya secara menyilang. Kalau tangan kanan, kakinya kiri. Ya, gitu ya. Nah, nanti mencuri lagi, potong lagi tangannya kiri. Mencuri lagi, potong lagi kakinya kiri. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi fahsya adalah perbuatan yang keji, maksudnya adalah yang ada sanksinya. Saya contohkan selain mencuri. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan fahisha. Jangan dekat-dekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Ada sanksinya. Kok berzina hukumannya dia apa? Jilid dia. Dijilid, dicambuk. Dicambuk. Kalau belum menikah, berzina hukumnya dicambuk, dijilid. Ya. Tapi kalau sudah pernah menikah, kok berbuat zina apa hukumannya? Dirajam, dilempari sampai mati. Namanya fahsya. Nah, setan itu ngajarnya senantiasa perbuatan yang buruk, perbuatan yang fahsya, baik itu yang ada sanksinya atau yang tidak ada sanksinya. Maka kita harus benar-benar kita menjadikan setan sebagai musuh kita, karena setan senantiasa mengajarnya yang buruk, mengajarnya yang keji. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Kita secara sudah paham, karena apa? Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Maka kita jangan ragu-ragu, ambil yang halal. Halal pasti memberikan manfaat. Halal pasti menguntungkan. Halal pasti yang membuatkan kita selamat. Yakin kita, yakin betul. Yang halal, cari yang halal. Gak dapat yang banyak, gak apa-apa. Yang penting apa? Kita memastikan yang halal. Yang kita masukkan ke dalam al-halal bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas, ya, yang haram juga sudah jelas. Maka dari itu pilihlah yang halal. Selain halal yang thayyib, yang ragu-ragu ditinggalkan. Yang ragu-ragu, kalau kita ragu, jangan kita makan ragu-ragu. Apa itu namanya? Syubhat. Yang syubhat kita tinggalkan. Ada sesuatu ini, makan ini dari siapa ini, halal atau haram ini tidak tahu, bersih atau kotor tidak tahu juga, kita tinggalkan. Karena apa? Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Rasulullah menyatakan, "Ta'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Ambillah, kan suruh mengambil apa? Yang tidak meragukan. Ta'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Disuruh meninggalkan, tinggalkan yang meragukan. Ila mala yani. Yang kita ambil adalah yang tidak meragukan. Halal halal, baik ini baik. Kalau kita ini, ini kayaknya nggak baik, ini bahaya buat kita ini. Kita membahayakan ini. Jangan kita ambil, jangan kita makan. Inilah ayat yang berkaitan dengan perintahnya Allah dan larangannya Allah. Perintahnya Allah untuk makan makanan yang baik-baik, dan larangan Allah mengikuti langkah-langkah syaitan.
Kita mungkin pernah mendengar bahwa apa itu makanan setan. Makanan setan kan tulang, makanan yang sisa. Tulang-tulang itu makanan setan. Ya. Tulang-tulang makanan setan, makanan yang sisa. Jadi makanan setan bukan yang baik-baik, bukan yang dagingnya, bukan. Makanan yang buruk-buruk itu adalah makanan setan. Dan seperti tadi, senantiasa yang dilakukan setan itu bertentangan dengan perintahnya Allah. Maka yang lalu kita telah bahas ketika wa ilahu ilahu wahid, tidak ada ilah alias tidak ada yang kita ikuti perintahnya kecuali hanya perintahnya Allah. Sekarang ini ada perintah Allah lagi, makan, maka perintahnya Allah kita ikuti. Makannya bagaimana kita makan? Yang halal dan thayyiban, yang halal dan yang baik, itulah yang kita ikuti. Di ujung ayat yang 169, wa taqulu ala ma la ta'lamun, dan dengan kalian mengatakan sesuatu itu yang kalian tidak tahu, mengatakan itu terus dari Allah. Oh ini Quran ini hadis ini, halal ini, halal. Disebutkan ada keharaman, disebutkan haram, jangan kita makan. Jangan sampai kita mengataskan nama Allah, berbohong kita kepada Allah, berdusta. Perbuatan dusta adalah perbuatan setan. Maka setan itu tidak berwujud jin saja. Apabila ada orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah setan, maka manusia itu juga disebut dengan ragu-ragu. Ayatnya itu minal jinnati wan nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apabila ada orang kok sengaja mengikuti langkah-langkah setan, setan ke kanan, ke kiri, maju ikut kita maju, maka dia disebut juga dengan setan. Berarti ada setan yang berwujud jin, ada setan yang berwujud manusia. Maka dari itu biar kita tidak menjadi orang yang disebutkan dalam Al-Quran ayat terakhir tadi, tidak mengikuti langkah setan, maka makanlah makanan yang halal dan yang baik. Mudah-mudahan yang kita bahas pada pagi hari ini kita dapat mengambil hikmah. Kita baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.